Jadi kasus Vina, Deddy Mulyadi atau disebut Kang Deddy Mulyadi meyakini bahwa terpidana akan bebas. Mari kita simak pernyataan Kang Deddy Mulyadi saat diwawancarai oleh salah satu stasiun TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi benar adanya nanti. Oke. Enggak, persidangan kali ini paling menarik ya karena jaksa tidak punya pandangan yang berbeda. Jaksa itu hanya mengkoreksi metodologi saya wawancara. Tapi kan metodologi itu bisa diperdebatkan. Tetapi dia mengkritisi metodologi ketika wawancara Ibu Nining. Tetapi kan wawancara bukan hanya Ibu Nining, banyak orang yang saya wawancara. Artinya metodologi itu bisa gugur dengan wawancara yang lain. Itu kan pandangan dan boleh orang berbeda pandangan. Dan pada aspek-aspek lain jaksa kelihatannya nggak ada yang menentang apapun yang saya sampaikan ya. Bahkan saya ngomong secara hati, Bapak ini sama dengan saya, yang bedanya tugas Bapak memang harus itu hari ini. Saya ini kan anggaplah Bapak dari mereka ya, karena saya orang yang dituakan lah. Ya momennya ya sedih lah. Gimana sih orang dilahirkan ke dunia kemudian harus mendekam di penjara seumur hidup tanpa merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan dan yang didakwakan. Gimana sih? Udahlah, itu peristiwa hidup yang paling buruk dalam sepanjang hidupnya. Di seumur hidup loh. Kalau penjaranya 5 tahun mungkin masih ada harapan. Penjara 10 tahun masih ada harapan. Jessica 20 tahun ada harapan bisa balik. Ini seumur hidup. Kalau seumur hidup kan hidupnya sudah nggak punya harapan. Satu-satunya harapan adalah PK. Ini adalah pintu terakhir. Orang mempertaruhkan hidupnya itu sekarang gitu loh. Gimana kita tidak merasa tersentuh, tidak merasa sedih? Kalau tidak sedih ya bukan manusia. Mereka berpesan mengucapkan terima kasih pada saya. Itu saja. Dan ini pertemuan yang indah menurut saya, di mana warga yang tidak berdaya punya harapan. Dan saya merasa bersyukur dalam hidup ini masih menjadi salah satu harapan bagi mereka. Saya kan hidupnya pakai hati. Kalau hidupnya pakai hati ya kayak gini, kadang-kadang terlalu cengeng. Iya, orang bagi sembako siapapun bisa, asal punya duit. Tapi orang menolong orang dalam keadaan terpidana, tidak semua orang bisa. Punya duit belum tentu punya nyali. Punya nyali belum tentu punya duit. Artinya bahwa saya merasa bahwa menolong ini jauh lebih penting dari apapun. Sangat luar biasa. Pertanyaan, siapa sih yang kuat dituduh melakukan pembunuhan dan perbuatan asusila dengan vonis seumur hidup? Siapa yang kuat? Untung nggak bunuh diri juga mereka. Ya kan, artinya bahwa mereka itu termasuk orang yang teruji secara keimanan, orang yang teruji dari sisi aspek psikologinya hidupnya. Untung tidak gila juga. Ini kan mudah-mudahanlah mereka pada akhirnya bisa bebas dengan nanti Hakim Mahkamah Agung memutuskan. Iya kan begini, kan kalau ke saya mungkin lebih mudah untuk bertemunya dan tidak memiliki beban psikologi kan gitu. Dan kemudian dia beranggapan saya bisa mencari jalan terhadap kesulitan yang mereka miliki, karena mereka kan rata-rata percaya pada saya kan lihat medsos gitu loh. Nah kemudian ya saya bersyukurlah menjadi orang yang dipercaya menjadi tempat curhatnya warga. Terus saya sih karena rasa sungkan saja. Karena rasa sungkan ya mereka lebih mudah bertemu dengan saya dibanding dengan yang lain. Sehingga ke depan mari kita hilangkan kesungkanan warga untuk bertemu dengan siapapun, ya kan? Bertemu dengan aparat penegak hukum, bertemu dengan anggota DPR, bertemu dengan bupati, wali kota, gubernur, menteri. Hilangkan rasa kesungkanan itu. Bagaimana cara menghilangkan rasa kesungkanan? Ya diri kita harus melekat dan mendekat dengan warga agar warga tidak sungkan ketemu kita. Saya sih ginilah, institusi itu kan melakukan perubahan dalam setiap waktu. Setiap perubahan pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ya kita berharap semua institusi di Republik ini pasti dalam waktu ke waktu melakukan pembenahan-pembenahan dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Terungkap kebenarannya karena ada orang yang berani berkata.
ada orang yang berani diwawancara dan ada orang yang berani menyatakan kesaksiannya adalah benar di depan notaris yang pada akhirnya berani bersaksi di pengadilan. Nah ini kan semuanya bertingkat. Nah bertingkatnya itu ada tradisi orang Sunda itu, termasuk orang Cirebon juga kan Sunda Cirebon, yaitu orang kita ini kalau sendiri nggak pernah berani, tapi kalau banyakan nyalinya nanti tinggi. Orang Indonesia itu harus dimulai. Kalau nggak dimulai nggak akan ada yang berani, karena dimulai akhirnya orang semuanya punya nyali. Kan di Indonesia biasa punya nyali kalau rame-rame. Kasusnya kan sudah terungkap, ya kan? Tinggal putusannya. Nanti kalau putusannya itu adalah mereka dibebaskan, maka ini kesempatan bagi Polri untuk melakukan penyelidikan ulang. Nah nanti kalau sudah dilakukan penyelidikan ulang, nanti bisa ditemukan apakah ini adalah pembunuhan dan perbuatan asusila atau ini adalah kecelakaan, dan itu urusannya penyidik. Dan penyidik pun sekarang kan sudah terus melakukan penyelidikan, kan saksinya sudah pada diperiksa di Bareskrim. Saya pikir ya mungkin sebenarnya mereka tuh udah senyum sih gitu. Kita ini ngobrol kan bukan hanya ketika ngobrol dinas, coba ngobrol secara pribadi. Pak, udah deh kesimpulannya sama. Saya udah ngomong dengan beberapa orang, dengan yang punya otoritas, tapi ngomongnya pribadi gitu loh. Ya sama kesimpulannya, tetapi kan kalau aparat itu kan harus bisa membedakan mana obrolan pribadi dan mana ketika bertugas secara institusi. Tapi mudah-mudahan lah obrolan pribadi-pribadi itu pada akhirnya menjadi keputusan institusi. Saya optimis PK ini akan dikabulkan. Itulah ungkapan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya kadang saya sampai meneteskan air mata bahwa dia ingin berjuang buat kebaikan orang banyak itu. Seperti kata beliau, bahwa memenjarakan orang yang tidak bersalah selama seumur hidup itu berarti dia sudah tidak ada harapan lagi untuk di dunia ini. Jadi makanya beliau, Pak Kang Deddy Mulyadi, tetap ingin berjuang sampai semua terpidana ini bisa dibebaskan. Oke, selamat berjuang Pak Deddy Mulyadi. Kami yakin bahwa Bapak mampu untuk menyelesaikan ini semua. Terima kasih.